Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada materi hari ini kita akan membahas mengenai array dalam Visual Basic Application di Macro Excel. Baik, pengertian array itu apa? Pengertian array di sini adalah array itu adalah merupakan suatu variabel yang mampu menyimpan beberapa nilai dengan tipe data yang sama. Jadi kalau misalkan diistilahkan ya, array ini adalah sebuah kamar-kamar gitu kan. Variabel variabel di sini diistilahkan dia adalah sebuah kamar atau sebuah wadah atau mangkok gitu ya. Kalau misalnya kita ibaratkan gitu ya, array adalah sebuah mangkok di mana mangkok ini mampu menyimpan nilai-nilai dengan tipe data yang sama. Nah, kumpulan nilai tersebut satu sama lain dibedakan dengan indeks. Ya. Jadi ada mangkok 1, mangkok 2, mangkok 3, dan sebagainya. Di dalam masing-masing mangkok itu ada sebuah nilai. Nah, nilai di dalam mangkok itu disebut dengan elemen array, di mana mangkok 1 dan mangkok yang lain, mangkok 1, mangkok 2, mangkok 3, itu pembedanya disebut dengan indeks. Jadi 1, 2, 3 itu namanya adalah indeks. Untuk penentuan indeks, normalnya adalah dimulai dari, kalau array normalnya dimulai dari 0 ya. Jadi mangkok 0, 1, 2, kalau digambarkan itu nanti dia seperti ini. Jadi misalkan ini ada sebuah mangkok kotak gitu ya. Nah, kumpulan elemen-elemen ini adalah disebut array, ini namanya adalah array, di mana elemen-elemen yang 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ini nilai di dalam ini ya, nilai di dalam ini, nilai x, nilai x, nilai x ini disebut ini yang disebut elemen array. Nah, sedangkan 1, 2, 3 ini yang disebut adalah index array. Ini adalah indeks. Jadi, permulaan indeks bisa kita definisikan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau tidak kita definisikan secara default, ini adalah mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah defaultnya dari penomoran indeks. Oke. Nah, di dalam penulisan format atau identifikasi suatu variabel array, di dalam makro Excel, formatnya adalah seperti ini. Jadi jangkauan, kemudian nama array, buka kurung tutup kurung, S, kemudian tipe datanya apa. Jadi kalau misalkan kita mau mendefinisikan sebuah angka, misalnya ada beberapa angka yang dimana kita angka-angkanya adalah desimal, maka kita bisa menggunakan tipe data yang double. Tapi kita juga bisa menggunakan tipe data yang single dan sebagainya, tergantung dengan data yang kita inginkan. Nah, untuk jangkauan sendiri, kembali ke materi yang awal dulu ya. Jadi di sini jangkauan ada beberapa macam, ada public, private, dan dim. Tetapi yang biasa sering kita gunakan nanti adalah kita menggunakan yang jangkauan atau scope yang dim. Baik, kita masuk ke contoh penggunaan array di dalam makro Excel. Kalian masih ingat tentang penjumlahan sigma dan juga perkalian sigma gitu ya. Nah, di mana kemarin kita di looping ya, kita sudah melakukan penjumlahan dengan angka 1 ditambah angka 2, angka 3, dan sebagainya. Di mana angka-angka ini adalah suatu urutan gitu kan. Nah, bagaimana kalau sekarang angka-angka ini yang kita punya, ini angka 1, angka 2 ini akan kita simpan di dalam sebuah variabel bernama variabel array. Nah, kemudian nanti tinggal kita panggil variabel array-nya untuk kita jumlahkan sebagai sigma dan juga kita jumlahkan di dalam perkalian. Oke. Kita masuk ke contoh yang pertama ya. Di dalam contoh yang pertama ini, kita akan membuat sebuah program untuk menghitung rumus sebagai berikut. Jadi, yang pertama kita akan menghitung sigma xi, di mana nilai x itu nanti bisa berupa sebuah angka desimal. Kemudian
nilai XI-nya ini nanti akan kita inputkan ya, kita inputkan manual di sel B. Kemudian nilai N ini nanti N ini adalah jumlah datanya, jumlah datanya. Nilai jumlah datanya akan kita inputkan manual dulu ya. Akan kita inputkan secara manual berapa jumlah datanya, ini kita inputkan di sel A1. Nah, kemudian jawabannya, nilai jawaban dari masing-masing nomor ini sigma X1 berapa totalnya. Jawaban totalnya nanti akan ditampilkan di sel C1. Baik. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita cek dulu. Oke. Di sini kita misalkan kita punya sebuah nilai gitu, kita punya sebuah data di mana datanya ini kita inputkan di sel B ya. Ini ada X1, X2, X3, X4, X5. Kemudian kita ingin menghitung sigma dari X atau jumlahan atau sum. Kalau kita jumlahkan ini ada, kita akan menghitung sum dari nilai ini. Nah, kemudian nilai tampilannya hasilnya nanti akan kita taruh di kolom C, kemudian ini A1 ini adalah kita inputkan jumlah N-nya. Jumlah N-nya adalah sampai 5 ya. 1, 2, 3, 5. Kita inputkan manual dulu, N-nya adalah sebanyak 5. Nah, kemudian di sini kita buat programnya. Jadi kita buat dulu sub, kemudian contoh array 1. Oke. Nah, di sini kita mau menjumlahkan ya, berarti total sama dengan 0. Kita definisikan dulu ya, karena akan menjumlahkan, berarti kalau penjumlahan berarti total sama dengan 0. Kemudian kita identifikasikan nilai N-nya, banyak datanya, N-nya adalah range A1 dot value. Oke. Kemudian kita masuk ke penjumlahan. Kita pakai for ya, for i satu n. Sorry. I sama dengan 1 sampai n. Kemudian nah, di sini kita menggunakan variabel array. Variabel array-nya adalah data xi sama dengan x itu adalah sel ya, sel keberapa? Kalau sel itu harus sel baris koma kolom. Berarti yang berjalan baris, berarti baris 1, baris 2, baris ketiga. Maka yang jalan adalah sel i, koma 2 ya, dot value. Kenapa 2? Karena datanya ada di kolom yang kedua. Oke. Nah, kemudian total, maka di sini kita jumlahkan total. Total sama dengan total plus xi. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini nanti akan jalan. Xi sama dengan total ini. Total, kemudian ditambah xi-nya. Kemudian ini akan jadi total, kemudian dia i-nya berjalan lagi untuk i sama dengan 2, berarti xi ditambah dengan total ini. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini apa yang kurang? Yang kurang adalah kita belum mendefinisikan variabelnya. Variabelnya adalah tipe variabelnya, jenis datanya apa. Nah, di sini kita memerlukan apa aja? Ada total ya, ada n, ada xi. Nah, berarti ini kita definisikan dim x. Ya, tadi untuk penulisan format array ya, penulisan identifikasi variabel array adalah jangkauan, nama array, buka kurung, tutup kurung, s, tipe datanya apa. S double, kita buat double karena dia datanya adalah pecahan ya, desimal. Nah, kemudian ada dim apa lagi? Ada dim total. Total ini juga double ya. Ada double. Nah, kemudian di sini ada variabel i juga, ada variabel i, ada variabel n. Di mana i dan n ini kita buat dia tipenya integer.
karena dia bukan pecahan ya, karena dia bilangan bulat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba run. Belum ya. Hasilnya akan kita letakkan di range C1.value. Hasilnya nanti adalah total. Coba kita run. Oh, cells ya, sorry. Cells. Oh iya, belum ya. Next E. Next E-nya harusnya di sini. Mana nih? Oke, di sini kita running, dia error. Karena apa? Karena di sini kita perlu menambahkan redeem x ya. Nah, di sini adalah untuk mendeklarasikan kembali variabel array-nya, variabel x-nya. Nah, x-nya sebanyak n ya. Oke. Oke, kalau sini sudah kita running. Nah, kita cek hasilnya. Nah, di sini sudah muncul nilainya. Oke, kita coba hapuskan ya. Kita coba hapuskan, kemudian kita run sintaksnya. Nah, maka ini muncul nilai sigmanya adalah 16,6. Ini kalau misalnya kita jumlahkan manual, hasilnya akan sama. Ya, ini adalah untuk yang nomor 1. Nah, kemudian yang nomor 2 bagaimana? Untuk yang nomor 2, itu soal nomor 2 adalah menghitung sigma dari xi kuadrat. Maka kalau xi kuadrat ini akan sigma xi dikali dengan xi kuadrat. Atau bisa juga xi pangkat 2. Ya. Oke. Kita coba dulu, mungkin kita simpan di kolom yang ketiga. Oh, sorry. Ini adalah 2 tetap. Yang ini adalah D1. Supaya kita tahu beda. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa running. Nah, hasilnya ada di sini. Kalau misalnya kita ini kan sama dengan pangkat 2. Bisa cek hasilnya sama. Hasilnya sama. Nah, kemudian untuk yang soal yang ketiga itu adalah ini ya, perkalian ya, jumlahan dari perkalian. Berarti bedanya hanya di mana? Total ya, kalau perkalian totalnya harus sama dengan 1. Kemudian yang ini tetap X1, berarti ini harus kali ya, seperti ini. Kemudian ini misalnya kita simpan di C2. Ya. Sudah, kita run. Hasilnya, kemudian yang kedua berarti tinggal pangkat 2. Kita simpan di D2. Running lagi. Hasilnya adalah ini. Apakah sudah benar? Berarti kita bisa cek ya. Supaya yakin dicek aja. Berarti ini dikali dengan ini dikali ini dikali ini dikali dengan ini. Ya, hasilnya sudah sama. Kalau yang ini berarti harusnya sudah sama ya. Sama dengan ini dikali dengan ini dikali dengan ini dikali. Ya, hasilnya sudah. Nah, ini contoh yang pertama ini adalah
contoh yang pertama ini adalah contoh untuk yang kita memasukkan jumlah n-nya secara manual, ya kan? Ini tadi jumlah n-nya sama dengan 5, ini kita masukkan secara manual. Nah, untuk contoh yang kedua, nah di sini di PPT sudah ada ya, ini untuk yang nomor 1, ini yang nomor 2, seperti. Nah, di sini redim ya, di sini kita perlu mendeklarasikan atau menggunakan menambahkan fungsi redim. Redim ini berarti kita mendeklarasikan X kembali, gitu ya. Jadi, variabel array X itu kita deklarasikan lagi di dalam sini, di mana X itu jumlahnya adalah sebanyak N. Jumlahnya sebanyak N adalah sebanyak 5, di X5. Nah, di sini for I sama dengan 1 to N, berarti di sini kita di sini kita mendeklarasikan elemen atau indeks array itu dimulai dari 1. Ya, di sini I sama dengan 1 to N. Berarti kita mendeklarasikan indeks array-nya itu mulai dari 1. Berarti X1 atau elemen array yang pertama itu nilainya adalah sebesar sel 1 kolom 2. Ya, berarti nilai yang ada di sel 1 di kolom 2. Kemudian yang elemen array yang kedua berarti ada di sel baris kedua, kolom kedua, dan sebagainya. Ini untuk mendeklarasikan nilainya, nilai elemen array-nya berapa. Itu ada di fungsi yang ini. Ini kan elemen array pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke. Untuk yang kedua ini, tadi 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di contoh yang kedua, di sini kita akan menghitung sigma penjumlahan, kemudian kita juga akan menghitung jumlah dari perkalian X. Tapi yang menjadi pembeda di sini adalah nilai N-nya. Nilai N-nya ini nanti kita hitung berdasarkan banyak data yang diinput di sel B. Nah, jadi jumlah N-nya tidak kita definisikan manual sebanyak 5, tetapi dia akan menghitung sendiri jumlah N-nya berapa. Jadi, N-nya ini mengikuti jumlah data yang akan kita inputkan. Jadi, kita tidak perlu mengganti-ganti jumlah N yang ada di A. Jadi, nanti dia otomatis sudah langsung mendeteksi jumlah N-nya adalah sebanyak berapa. Oke. Nah, bagaimana persamaannya? Persamaannya di sini adalah kita buat subbab baru aja ya. Di sini misalkan contoh array yang kedua ya. Di sini tetap yang berbeda hanya di N. Ya. Yang berbeda hanya di N saja. Nah, N-nya ini pakai apa? Oke. Di sini untuk mendeklarasikan N secara otomatis, kita akan menggunakan fungsi ini ya, ws.cells dan sebagainya. Ini saya nggak hafal, jadi saya akan melihat langsung contohnya yang sudah ada di sini ya. Jadi ws.cell dan sebagainya ini kita tuliskan n xlup.row. Nah, kita menggunakan fungsi ini. Jadi untuk mendeteksi berapa banyaknya jumlah data adalah ws.cell dan sebagainya. Nah, di ws.cell ini kita juga perlu mendefinisikan variabelnya. Berarti di sini kita tambahkan dim ws as worksheet. Jadi ws itu adalah worksheet. Kemudian kita set di sini ws-nya adalah active sheet. Ya. Di sini kita menambahkan ws itu adalah worksheet ya, dan kita setting di sini ws itu adalah untuk sheet yang aktif. Oke. Nah, kemudian di sini ws.cell ya, ws.cell berarti sel yang ada di worksheet di mana wsrow.count B ini adalah tergantung datanya nanti kalian masukkan di kolom yang mana. Ya, kalau misalnya kalian memasukkan data di kolom A, maka ini harus A. Kalau di kolom B berarti ini B dan sebagainya. Ini bisa diganti-ganti. Kemudian n xlup
.row. Ini sudah panduannya seperti ini. Yang bisa diganti hanya yang identifikasi kolom datanya di kolom mana. Oke, kalau sudah seperti ini akan sama. Kita hitung dulu untuk yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 adalah untuk yang sigma X-nya. Berarti ini kita hapus dulu, kemudian ini kita ubah jadi plus. Nah, kemudian untuk datanya kita simpan di kolom G aja ya. Kita simpan di kolom G. Kita simpan di G. Sorry. Kita simpan di kolom G1. Kalau sudah, bisa kita running. Sekarang kita coba cek. Ya, ini. Ya, sama ya, hasilnya 16,6 untuk yang X1. Kemudian untuk yang X2 adalah kuadrat ya. Kuadrat berarti ini kita simpan di kolom H. Ya, di H1. Hasilnya sama. Kemudian untuk yang perkalian, berarti total sama dengan 1, ini jadi perkalian, ini jadi XI, kita simpan di G2 ya, supaya kita tahu hasil perbedaannya, hasilnya sama ya. Kemudian untuk yang kedua adalah sigma XI kuadrat, kita simpan di kolom H. Oke, kita run, ya hasilnya sama. Jadi perbedaannya yang contoh 1 dan contoh 2 adalah di identifikasi N, jumlah data. Di sini kita identifikasi secara manual. Kemudian yang N di sini adalah kita identifikasi otomatis sebanyak jumlah datanya. Nah, di sini kita tidak ada informasi tentang N range A1 ya. Di sini ada N-nya di sini nanti akan sebanyak jumlah data yang ada di dalam kolom. Kalau misalkan di sini kalian ada angka gitu ya, maka jumlah data yang teridentifikasi di kolom B ini nanti akan sebanyak 17. Jadi mungkin kita coba ya. Karena ini N sebanyak ini, kita coba di kolom I ya. Nah, maka ini akan 0. Karena di sini ada tambahan data, maka datanya ini akan teridentifikasi sampai dengan data ke-17. Jadi X-nya akan sampai X ke-17. Ya. Coba kalau kita hilangkan, kita play lagi, nah hasilnya akan seperti ini. Jadi hati-hati. Jadi kalau kalian memakai fungsi ini, pastikan di bawah data terakhir kalian tidak ada sebuah angka lagi. Oke. Nah, ini untuk yang tadi. Baik. Untuk materi array, seperti itu saja. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kalian mengidentifikasikan variabel array di dalam ini ya, di array-nya, nama array-nya apa. Ini misalnya array-nya disimpan di X gitu ya, X array, kemudian tipe datanya apa yang di dalam array. Jangan lupa. Baik, sekian materi siang hari ini. Silahkan dicoba sendiri-sendiri di laptop masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.